Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam pada audiens. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kompleks koalisi dan kontinen Indonesia Timur, Timur dan Papua yang disajikan oleh kelompok 4 dan berikut merupakan nama-nama dari kelompok 4. Oke, next. Berikut merupakan outline yang kami siapkan. Yang pertama ada simplified basement di Indonesia, cekungan di atas batuan dasar kompleks kontinen dan koalisi Indonesia Timur, plutonic rock dan medium, metamorph rock di Indonesia Timur. Nah, untuk Timur sendiri ada jenis dan komposisi basement, lokasi singkapan, sayatan tipis, genesa, potensi, dan begitu pula untuk Papua. Next. Yang pertama merupakan simplified basement di Indonesia, yaitu terdapat granitoid Sumatera, granitoid Anu Borneo, granitoid Schwarzner MTS, Central Indonesian Accretionary, dan koalisi kompleks, kemudian opioid East Sulawesi. Nah, untuk Timur dan Papua sendiri termasuk ke dalam continental block dan koalisi kompleks from Australia. Dapat dilihat gambarnya pada nomor 6 yang didapatkan melalui sumber Metcalfe 2017. Next. Kemudian ada cekungan di atas batuan dasar kompleks kontinen dan koalisi Indonesia. Nah, dalam hal ini ditampilkan peta atau gambar 3 feet cekungan Indonesia Timur yang menunjukkan tahapan cekungan, nama formasi umum, litologi dan lingkungan pengendapan utama yang tidak mengindikasikan ketebalan menurut Dawes dan Noble tahun 2008. Cekungan Indonesia Timur dalam Asosiasi Perminyakan Indonesia tahun 1998 berbeda dengan di Indonesia Barat. Cekungan-cekungan ini termasuk dalam sekuen sedimen yang jauh lebih tua yang berasal dari potongan kontinental margin Australia yang tergabung dalam zona tumbukan Indonesia bagian timur selama tersier tengah dan akhir. Hutchinson 1996. Dapat dilihat terdapat 3 cekungan utama di bagian Indonesia Timur, yaitu cekungan Bula, cekungan Salawati, dan cekungan Bintuni. Kemudian selanjutnya, dan saya menampilkan lagi gambar cekungan Indonesia Timur, peta lokasi di kiri atas, cekungan Papua Barat dan Seram, yang masing-masing cekungan Salawati, Bintuni, dan Bula pada kanan atas, serta cekungan Tomori, Sulawesi di kiri bawah. Ladang minyak dan gas diklasifikasikan menurut tahapan cekungan di mana ladang tersebut berada. Dawes and Noble 2008. Next. Kemudian di sini menampilkan peta cekungan sedimen Indonesia berdasarkan metode geologi tahun 2009. Terdapat beberapa cekungan, yaitu cekungan Akimega, umur pretersier hingga tersier, kelas pasif margin foreland. Cekungan Sahul, umur pretersieri hingga tersieri, kelas pasif margin foreland. Cekungan Arafura, umur pretersier hingga tersier, kelas pasif margin foreland. Cekungan Biak Utara, umur tersier, kelas trench. Cekungan Aro Tanimbar, umur pretersier hingga tersier, kelas pasif margin hingga trans. Cekungan Weber, umur tersier, kelas transtensional margin oceanic basin. Cekungan Waipoga, umur tersieri, kelas for arc. Cekungan Timur, umur pretersier hingga tersier, kelas pasif margin trench. Cekungan Banda, umur tersier, kelas transtensional margin oceanic basin. Cekungan Selaro Selatan, umur pratersier hingga tersier, kelas pasif margin foreland, dan cekungan Halmahera Barat, umur tersier hingga transtensional margin oceanic basin, dan lain-lain.
Selanjutnya pada poin 3 yaitu Plutonic Rock dan Metamorphic Rock pada Indonesia bagian timur. Yang pertama, pada batuan metamorf dapat dijumpai pada kompleks Lolotoi dan kompleks Mutix. Pada kompleks Lolotoi sendiri dijumpai litologi berupa filitsekis, gneiss, dan granulit namun sangat jarang, menurut Erle 1981. Pada kompleks Lolotoi dan kompleks Mutix, sebagian besar ditemukan low sampai medium grade skis klorid dan amfibolit. Terdapat 3 fase litotektonik pada kompleks ini. Yang pertama, polifase skis dan gneiss. Yang kedua, metabasic skis. Dan yang ketiga, tektonik peridotit. Selanjutnya, pada timur sendiri, plutonik merupakan bagian dari runtutan alokton yang merupakan bagian dari batuan violet, tersusun atas batuan beku ultrabasa yang umumnya berasosiasi dengan zona sesar naik. Batuan ultrabasa tersebut merupakan serpentini dan peridotit. Dapat dijumpai pada daerah Hilimanu sebelah barat Manatuto. Pada batuan beku sendiri mempunyai kontak tektonik berupa sesar naik dan pada kompleks Lolotoi. Selanjutnya pada Pulau Timor, baik Pulau Timor bagian barat maupun Pulau Timor bagian timur, yaitu Timor Leste, itu batuannya dapat dikelompokkan menjadi 3 satuan atau runtuhan tektonostratigrafi, yaitu para autochton, allochton, dan autochton. Untuk batuan basementnya merupakan satuan para autochton yang berasal dari tepian barat daya benua Australia yang mengalami pensesaran naik sewaktu mengalami tumbukan dengan busur banda, yang mana diperkirakan berumur pre-Permian. Namun, batuan dasar di Pulau Timur itu sulit untuk diketahui karena keberadaannya tidak tersingkap pada cekungan timur. Pada slide sebelumnya, cekungan timur itu berada pada Pulau Timor bagian barat. Sehingga batuan dasarnya itu tersingkapnya di Timor Leste, yaitu Pulau Timor di bagian timur, yang dikenal sebagai Kompleks Lolotoi. Pada gambar kiri yang bawah, itu ditunjukkan pada yang segitiga-segitiga. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sawyer dan kawan-kawan 1993, batuan dasar pada Pulau Timor itu diperkirakan memiliki umur pra-Permian karena memiliki komposisi batuan yang mirip dengan batuan penyusun kompleks Lolotoi. Satuannya itu tersusun oleh batuan sedimen dan juga gunung api yang telah mengalami pemalihan regional derajat rendah. Untuk batuan malihan asal sedimen sendiri terdiri atas filit, sekis, dan gneiss yang mengandung banyak komponen kuarsa. Sedangkan untuk batuan gunung apinya memiliki kontak dengan batuan malihan yang pada gambar kiri bawah berwarna ungu, yang berupa sesar naik, di mana dia itu diduga sebagai batuan allochton yang merupakan runtuhan kedua yang terendapkan secara tidak selaras di atas kompleks Lolotoi dan dimasukkan ke dalam satuan oviolit. Oke, sekarang masuk lokasi singkapan dari Timor. Jadi Kepulauan Timor ini merupakan batuan dasar di Pulau Timor dan sulit untuk diketahui karena tidak tersingkap di cekungan timur, melainkan tersingkap di Timor Leste, dikenal dengan kompleks Lolotoi. Nah, cekungan timur ini merupakan sebuah tempat terakumulasinya sedimen dan memiliki basement yang merupakan jenis batuan metamorf dari kedalaman 3,86 km hingga 20 km yang kuat dan bersifat tidak meloloskan air. Maka cekungan ini memiliki indikasi adanya potensi jebakan fluida, di antaranya minyak dan gas bumi. Next. Nah, kompleks dari Lolotoi tadi itu merupakan berada di satuan para autochton. Nah, satuan para autochton ini merupakan batuan alas atau basement dari kerak benua Australia dan sedimen penutupnya yang berumur pra-Permian sampai Jura. Satuan pra-autochton ini bergerak dari timur ke barat, terdiri atas batuan alas malihan berumur Perm yang ditutupi oleh runtuhan
Kegneno yang disetarakan dengan Tethys margin Nope. Nah, batuan ini tuh di kompleks Lokotoi ini bisa kita lihat dari tektonostratigrafi bagian barat Timur Leste ini memiliki kemiripan yang sama dengan tektonostratigrafi bagian timur Pulau Seram, yaitu yang tepatnya berada di kompleks Kobi Puto. Nah, kompleks Kobi Puto ini merupakan batuan alas satuan para autokton juga, tapi dia terletak di Pulau Seram. Dapat disebandingkan dengan kompleks Lolotoi yang merupakan batuan alas atau basement dari bagian barat Timur Leste. Next. Selanjutnya terdapat foto dari analisis petrografi yang memperlihatkan mineral-mineral yang terbentuk pada batuan metamorf di kompleks Lolotoi. Pada gambar A terlihat skis garnet mika dengan foliasi yang terganggu dan 2 episode pertumbuhan biotit. Sedangkan pada gambar B itu merupakan skis kuarsa mika dengan pita-pita kuarsa dan muscovite berbutir halus. Bagian yang didominasi muscovite menunjukkan 2 scales of folding yang berbeda. Bisa dilihat pada bagian atas dan bagian bawahnya. Sedangkan gambar C memperlihatkan amfibolit dengan kuarsa, dan gambar D merupakan sayatan tipis dari skis kuarsa mika milonitik. Selanjutnya, pada gambar E dijumpai garnet yang bentuknya hampir idioplastik dengan straight inclusion trails, serta pembengkokan dan membentokkan mika. Foliasi yang mengiringi garnet ini ketika didating menggunakan lutetium hafnium menunjukkan umur 45-46 plus minus 3 juta tahun yang lalu. Sedangkan dating umur detrital zirkon menunjukkan pengendapan dan metamorfosa terjadi setelah 87 juta tahun yang lalu. Next. Berikut adalah skema penampang orogenesa kolisi timur yang menunjukkan unsur-unsur anatomi dari landas sahul, punggung tumbukan timur, busur vulkanik, hingga Laut Banda yang diambil dari Simanjuntak dimodifikasi setelah Barber 1996. Pada skema ini dapat terlihat lempeng Australia yang bergerak ke arah cenderung utara hingga ke timur laut, yang merupakan bagian tepi selatan dari Banda Arc. Sehingga tepi selatan Banda Arc melewati batas benua Australia, lalu menyebabkan bagian dari lempeng benua Australia menumpang ke bagian atas dari Banda Arc, lalu terlepas dari induknya, lalu mendorong bagian dari banda ke arah cekungan depan busur yang lalu membentuk lipatan timur. Dapat terlihat pada bagian bawah. Lalu pada gambar berikut dapat dilihat bentuk inti dari orogen kompleks metamorf dan batuan beku di Pulau Timur. Pada penampakan ini dapat kita lihat pula bentuk cekungan hasil kolisi. Dapat dilihat pada sayatan AA aksen yang ditampilkan pada bagian bawah gambar menampilkan pelamparan batuan metamorf yang menjadi batuan dasar cekungan. Berdasarkan proses tadi terbentuk pula banyak bentukan. Yang pertama pasif margin lempeng Australia, lalu palung timur Tanimbar, lalu upper Proverland fault and thrust belt, dan masih banyak lagi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai genesa Pulau Timur. Asal-usul Pulau Timur dan bentangan orogennya telah menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun sebagian besar penulis menggambarkan wilayah tersebut, Pulau Timur, sebagai zona tumbukan antara busur volcanic arc dengan lempeng benua, di mana busur vulkaniknya adalah busur Banda yang bertabrakan dengan lempeng Australia. Terdapat 3 model utama struktural yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan pembentukan dari Pulau Timur. Yang pertama adalah di imbricate model oleh Hamilton 1979. Pada model ini, Timur digambarkan sebagai akumulasi dari material yang menyangkut pada dinding palung subduksi, palung timur, dan juga palung timur yang ketika bertabrakan nantinya akan membentuk prisma akresi yang besar. Yang kedua adalah model overthrust oleh Carter et al.
tahun 1976. Model ini menggambarkan bahwa Pulau Timur terbentuk karena unit allochthonous timur menggulingkan atau mendesak unit para autochthonous benua Australia. Yang ketiga adalah model rebound oleh Kamalaun dan Grady tahun 1978, di mana model ini menggambarkan batas benua Australia yang bergerak ke arah utara, di mana di bagian utaranya itu terdapat zona subduksi. Akhirnya benua Australia memasuki zona subduksi yang menyebabkan litosfer samudra litosfer samudra yang sedang menunjam terlepas dari bagian benuanya, lalu mengakibatkan terangkatnya Pulau Timur dari dasar laut ke permukaan akibat dari rebound isostatis pada patahan yang bersudut curam. Selanjutnya ada potensi dari batuan dasar timur itu sendiri. Yang pertama adanya potensi titanium, zirkon, kromium, dan lain-lain pada batuan metamorfik dan batuan mafic ultramafic. Di mana pada batuan metamorf unsur ini terkandung pada fasia sekis hijau dan amfibolit yang relatif dekat dengan permukaan. Sedangkan pada batuan mafic ultramafic dia terdapat pada batuan seperti dunit, Harzburgite, dan lain-lain yang merupakan ikutan dari proses sutur karena batuan tersebut berada di mantel yang mana saat terjadi proses sutur berlangsung, batuan ultramafic tersebut mengalami pengangkatan dan tersingkap di permukaan. Dan sampai saat ini, penambangan telah dilakukan di Pulau Timor dan Pulau Moa. Next. Yang kedua, adanya potensi base metal seperti CuAuAg, di mana kandungan ini terdapat pada batuan mafic ultramafic yang masih original maupun yang sudah terserpentenisasi. Next. Yang ketiga yaitu potensi REE, di mana elemen-elemen langka ini keberadaannya pada batuan metamorf maupun mafic ultramafic yang memiliki kandungan garnet dan klinopiroksen yang melimpah. Dan berikut tabel komposisi REE pada batuan mafic di Timor. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis dan komposisi basement di Papua. Secara regional, basement di Papua itu terdiri dari sedimen yang berumur Paleozoikum awal, Prakambium, dan Gabbro yang mengalami metamorfisme. Basement tersebut terdiri dari formasi Awigato atau Nerewip, formasi Karim, dan formasi Tuaba atau Otomona. Basement ini secara tidak kelar ditindih oleh formasi Aiduna yang berumur Permian di atasnya. Nah, lalu sedimen yang menjadi basement dari daerah Papua selama Kambrium tengah hingga Ordovisium awal mengalami peristiwa transgresif yang luas, yang kemudian sedimen laut dangkal terdeposisi di intrarif basinnya pada selatan dari superkontinen Gondwana. Nah, lalu sedimen tersebut merupakan mudstone laut dangkal dan juga batuan karbonat dari formasi Karim dan Tuaba Otomona, di mana sedimen tersebut diendapkan di daerah Central Range di daerah Graben arus selatan. Nah, kemudian basement tersebut mengalami kolisi antara margin utara dan laut paleotetis yang mengakibatkan adanya metamorfisme dan erosi luas pada bagian stratigrafi dan adanya peristiwa non-deposisi. Lalu formasi Kemum di Papua itu diintrusi oleh batuan beku granit pada usia Permian dan Carboniferous yang didahului oleh letusan gunung berapi. Lanjut. Selanjutnya adalah basement pertama itu ada formasi Awigato atau Newerip yang terdiri dari lava basal berstruktur bantal, sekis hijau, dan batuan sedimen laut seperti batu gamping, batu lanau, dan batu serpih. Lava bantal yang tersingkap ini memiliki umur sekitar Prakambrium akhir dengan lingkungan pengendapan yang diinterpretasi sebagai laut dangkal. Kemudian ada formasi Karim yang terdiri dari mudstone, bervariasi dari calcareous mudstone, carbonaceous mudstone, dan pada beberapa titik ditemukan mudstone dengan kandungan pirit. Selain itu, terdapat juga dolomitic mudstone. Formasi ini telah mengalami metamorfisme sebagian, di mana lingkungan pengendapan formasi diperkirakan berupa laut dalam. Formasi ini memiliki kontak ketidakselarasan dengan formasi Kembelengan. Kemudian ada formasi Tuaba yang terdiri dari rombakan batu pasir yang didominasi oleh kuarsa yang berasosiasi dengan konglomerat dan perselingan antara batu pasir batu lanau.
Satuan ini telah mengalami metamorfisme derajat rendah yang dicirikan dengan adanya kuarsit dan perselingan batu lanau dengan batu pasir yang telah mengalami silisikasi. Formasi ini berumur ordovisium dengan lingkungan penendapan laut dangkal. Selanjutnya. Berikut adalah lokasi singkapan di Papua. Basement cekungan yaitu formasi Nereweeb atau Awigatoh tersingkap di daerah Tembagapura di Papua. Formasi ini tersusun atas lava bantal dominasinya. Di atas formasi Nereweeb atau Awigatoh terdapat formasi Otomona atau Tuaba yang tersusun atas batu pasir malih, batu sabak, dan sedikit batu gamping. Formasi ini tersingkap di daerah Tembagapura di Sungai Wataika. Berikut adalah lintasan dan keberadaan formasi Nereweeb atau Awigatoh di Sungai Nereweeb, Timika, Papua dari Kusnama tahun 2008. Di peta lintasan ini tersingkap formasi Nereweeb atau Awigatoh di Sungai Nereweeb, Timika, Papua. Lintasan tersebut dimulai dari selatan, kemudian bercabang mengikuti jalan dan sungai. Di sepanjang lintasan ditemukan litologi batu basal, serpih, batu lanau, batu sabak, dan batu gamping. Batu lanau, batu sabak, dan serpih memiliki orientasi timur laut dan barat daya. Di tengah singkapan batuan ini tersingkap basalt. Litologi basalt sebagai lava bantal adalah litologi yang paling banyak ditemukan dan menjadi penciri formasi Nereweeb atau Awigatoh. Lanjut. Selanjutnya adalah genesa. Yang gambar pertama terdapat fitur tektonik utama saat ini yaitu di Laut Maluku dan wilayah sekitarnya. Sebagian besar Laut Maluku diartikan sebagai daerah lengan depan busur Sangihe yang bertabrakan dengan lengan busur Halmahera. Hubungan Bukit Talut dan Mayu itu merupakan lokasi tabrakannya. Yang B merupakan rekonstruksi pada 5 juta tahun lalu sebelum lempeng Laut Maluku dihilangkan oleh subduksi ke arah timur dan barat. Area yang hijau itu merupakan sebagian besar berupa busur, oviolitik, kerak yang bertambah, dan biru adalah submarin. Merah adalah benua Australia, dan kuning adalah benua Eurasia. Next. Nah, berikut adalah penampang melintang dari Laut Maluku yang menunjukkan status kolisi Halmahera dan Sangihe pada bagian Laut Maluku bagian utara. Oviolet dari Forearm Basement Sangihe terlihat pada Kepulauan Talaut. Next. Berikut adalah gambaran deformasi zona tumbukan penggunungan Talaut Mayu akibat tumbukan prisma akresi busur Sangihe dan busur Halmahera. Kompleks tumbukan itu didorong ke atas dan ke timur di atas apron busur vulkanik Halmahera. Margin barat sama-sama mengarah ke barat. Berikut adalah fitur utama tektonik dari daerah Seram yang menunjukkan tumbukan kerak benua kepala burung Papua dengan Pulau Seram. Palung Serum menandai tempat tumbukan. Dorongan yang kuat dari tabrakan terjadi. Sebagian mencair dari kerak samudra di depan kerak benua kepala burung itu membentuk gunung api bawah laut di Laut Banda. Nah, berikut adalah asal-usul pembentukan Papua. Asal-usul orogen tumbukan lengguru adalah akibat tumbukan antara mikrokontinen kepala burung dan benua utara Australia pada Miocene akhir. Pendapat lain menyebutkan posisi fiksasi dari benua kepala burung itu di mana orogen lengguru mewakili dorongan ke arah barat daya dari bagian sedimen tebal di atas kerak benua kepala burung dan atau celah trias yang digali dan terbalik sebagai hasil dari konvergensi miring ke arah barat daya dari lempeng Pasifik Australia. Nah, anatomi orogen tumbukan lengguru terdiri dari cekungan pro tanah bintuni foredeep, zona lengguru fold belt yang terlipat,
zona imbrikasi, zona fasies distal, dan kompleks metamorfik beku Vandermeer. Oke, yang terakhir adalah potensi dan keterlambatan dari cekungan. Untuk potensi dari batuan dasar di Papua ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kromium, yang mana endapan ini dapat berasal dari podiform chromite dan juga dari GR spinel. Nah, untuk GR spinel sendiri itu terbentuk pada Cyclops violet yang terletak di Jayapura dengan kandungan batuan metamorf berupa fasies amfibolit. Sementara untuk podiform chromite itu sebenarnya juga terletak di Cyclops violet Jayapura juga, namun dengan batuan dengan jenis ultramafic. Kromium sendiri dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan industri seperti electroplating, metalurgi, sebagai bahan refraktori, pigmen warna, katalis, dan lain sebagainya. Untuk potensi kedua itu ada PGM atau platinum group metals, di mana endapan ini dihasilkan oleh batuan mafic hingga ultramafic yang meliputi serpentinite, hesburgite, dunite, dan juga lersolite. PGM dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan, sebagai katalis, alat medis, campuran alloy metal, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk potensi yang ketiga, ada endapan nikel, yang mana endapan ini dapat berasal dari nikel laterit, yang merupakan hasil pelapukan dari batuan berupa dunite, dan terletak pada kompleks ophiolite Cyclops di Sentani. Aplikasi dari nikel sendiri itu bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan baterai, bahan campuran besi baja, dan bahan anti karat. Dan yang keempat ada kobalt, yang mana dapat ditemukan dari endapan berjenis kobalt laterit hasil pelapukan dari serpentinite, peridotite, dan dunite. Fungsi utama dari kobalt ini secara umum adalah sebagai bahan penyusun baterai kendaraan listrik. Oke, next. Nah, untuk cekungan yang berada di atas dari basement Papua ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah cekungan Waipoga, cekungan Misol, cekungan Biak Yapen, dan yang keempat adalah cekungan Bintuni. Next. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Sekiranya jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.